pagi. Kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan, dan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai 42. Ayatnya cukup banyak. Nanti silahkan adik-adik untuk membuka Alkitabnya dan dibaca ayat demi ayat ya. Bu Ripka akan membacakan ayat 29 dari Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bu Ripka kasih judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu tentang tetap taat kepada Tuhan. Nah adik-adik, pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus atau para rasul, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Karena apa? Karena mereka terus memberitakan Injil, memberitakan tentang kasih Tuhan Yesus kepada orang-orang pada waktu itu, kepada setiap orang yang ditemui, mereka memberitakan Injil. Tetapi Tuhan mengutus malaikatnya untuk membebaskan mereka, untuk menolong mereka, dan malaikat pergi berkata ya kepada mereka, pergilah dan teruslah memberitakan Injil. Nah kemudian keesokan harinya para pemimpin Yahudi itu menemukan bahwa para rasul tidak ada di dalam penjara, dan mereka kembali mencari para murid Tuhan Yesus tadi ya, para rasul tadi. Dan ketika mereka ditangkap lagi, mereka dimarahi. Mereka kemudian menjawab ya bahwa kami harus taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah akhirnya apa yang terjadi, para pemimpin itu memukul mereka tetapi tidak membunuh mereka. Jadi para rasul itu tetap bersukacita karena mereka boleh menderita demi nama Yesus, demi mereka memberitakan tentang kasih Kristus kepada banyak orang supaya mereka bertobat, supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pesan apa yang dapat kita lakukan melalui renungan pada pagi hari ini? Yang bagian yang pertama yaitu kita harus taat kepada Tuhan. Itu adalah yang terpenting. Meskipun terkadang kita harus diperhadapkan mau taat, mau ikut teman atau ikut Tuhan, mau ikut perintah orang yang mengajak untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, atau kita mengikuti firman Tuhan, apa yang ada di Alkitab boleh nggak kita lakukan. Nah para rasul waktu itu memilih untuk taat kepada Tuhan, meskipun mereka ditangkap, meskipun mereka dipukul, meskipun mereka harus masuk ke dalam penjara, tapi mereka memilih taat untuk taat kepada Tuhan. Kita juga bisa taat kepada Tuhan dalam hal-hal yang kecil. Contohnya apa? Jujur walaupun sulit ya. Terus berdoa meskipun terkadang malas ya, dingin, enaknya tidur, atau alasan yang lainnya lebih baik main atau apa. Nah banyak alasan, tapi kita lebih taat kepada Tuhan untuk berdoa, berbuat baik meskipun tidak dilihat orang, tapi kita tetap melakukan perbuatan baik kita kepada sesama kita. Nah Tuhan akan menyertai anak-anaknya yang taat kepadanya. Tuhan juga mengutus malaikatnya ya pada waktu itu untuk menolong para rasul. Ini juga mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak pernah kok meninggalkan kehidupan kita, orang-orang yang taat kepadanya. Bahkan ketika kita mungkin ada masalah, ada pergumulan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita takut apa? Takut menghadapi ujian, takut teman kita mengejek, atau melakukan hal-hal yang benar hanya sendiri, teman-teman kita melakukan hal yang gak benar, tapi kita diberi keberanian oleh Tuhan, kita gak takut lagi. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Nah selanjutnya yaitu kita harus bersukacita ketika kita melayani Tuhan. Walaupun pada waktu itu rasul atau murid-murid Tuhan dipukul, disakiti, mereka tetap bersukacita. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa mereka melayani Tuhan. Dan bagi kita semua, pelayanan-pelayanan apa yang bisa kita lakukan? Mungkin bernyanyi untuk Tuhan, mungkin membantu orang tua, atau berbagi kepada teman kita, berdoa untuk teman kita yang sedang bersedih, atau berdoa untuk teman kita yang sedang sakit, memberikan penghiburan kepada mereka. Nah itulah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang bisa kita lakukan sebagai bukti bahwa kita mau bersama-sama melayani
Tuhan. Oleh sebab itu mari kita akan bersama-sama lebih memilih untuk taat kepada Tuhan daripada kepada manusia, ya, kepada manusia yang dalam hal ini mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka melakukan hal yang tidak benar. Kita harus memilih untuk taat kepada Tuhan. Amin. Yuk kita bersama berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat firman Tuhan pagi ini. Kami sudah bersama-sama belajar, biarlah Tuhan yang akan menolong kami untuk dapat memilih, untuk dapat menetapkan satu hal keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk kami memilih Tuhan di dalam setiap perbuatan kami, tingkah laku kami, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tuntunlah hidup kami, Roh Kudus pimpinlah kami sehingga kami dapat membedakan manakah kehendak Tuhan dan manakah kehendak manusia atau kehendak pribadi kami. Mohon ampun untuk dosa kami Tuhan, dan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.